Bisnis internasional menurut Ebel dan Mino, bisnis internasional adalah suatu bisnis di mana kegiatannya mempunyai batas-batas negara yang mencakup pada gagasan internasional, pariwisata, transportasi, dan lainnya, melibatkan transaksi barang dan jasa lintas dua negara atau lebih. Transaksi sumber daya ekonomi mencakup modal keterampilan dan orang untuk tujuan produksi internasional. Barang dan jasa fisik seperti keuangan, asuransi, dan perbankan. Bisnis internasional juga dikenal sebagai globalisasi. Pentingnya etika bisnis internasional. Etika bisnis sangat penting, mengingat dua hal yang tidak lepas dari elemen penting lainnya. Keberadaan usaha hakikatnya adalah memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis tidak hanya memenuhi hubungan dengan orang lain yang mampu sebagai pemasok, pembeli, penyalur, pemakai. Perspektif makro bagi perusahaan multinasional. Kesatu, menghindari konflik dengan karyawan akibat berbeda budaya. Kedua, mengurangi kecenderungan yang dilakukan pihak lain. Ketiga, perusahaan asing. Keempat, menghindari eksploitasi berlebihan oleh pihak perusahaan. Kelima, melindungi norma yang disepakati oleh kedua belah pihak. Norma-norma moral yang umum pada taraf internasional. Richard menjelaskan bahwa terdapat 3 hal yang harus dilakukan jika di bidang bisnis norma-norma moral yang di negara lainnya berbeda dengan yang kita anut, yaitu pertama, menyesuaikan diri. Jika seseorang mengadakan kegiatan di tempat bisnis, kita harus menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku di tempat itu. Kedua, rigorisme moral, mempertahankan kemurnian etika yang di negara sendiri. Imperialisme naif, hanya mempengaruhi ketentuan hukum yang berlaku secara internasional, tidak terlalu memperhatikan negara lainnya. Ini ada dampak dari dumping. Pertama, dumping itu dapat merusak tatanan harga pokok sejenis. Nah, harga ekspor komoditas yang lebih rendah dari harga produk sejenis dalam negeri negara importir dapat mengakibatkan diskriminasi harga. Nah, hal ini jelas merugikan produsen pesaing di negara importir. Nah, lalu kedua, menumbangkan produsen-produsen pesaing baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selanjutnya, eksportir itu terancam bangkrut. Ada 10 aturan internasional yang mengatur tentang keberlangsungan korporasi multinasional. Pertama, ada korporasi multinasional tidak boleh dengan sengaja mengakibatkan kerugian langsung. Kedua, korporasi multinasional harus menghasilkan lebih banyak manfaat daripada kerugian bagi negara di mana mereka beroperasi. Ketiga, ada dengan kegiatan korporasi multinasional itu harus memberikan kontribusi kepada pembangunan negara di mana ia beroperasi. Keempat, korporasi multinasional itu harus menghormati hak asasi manusia dari semua karyawannya. Kelima, sejauh kebudayaan setempat tidak melanggar norma-norma etis, itu korporasi multinasional harus menghormati kebudayaan lokal itu dan bekerja dengannya, bukan menentangnya. Lalu keenam, korporasi multinasional harus membayar pajak dengan fair. Lalu ketujuh, korporasi multinasional harus bekerja sama dengan pemerintah setempat dalam mengembangkan dan menegakkan background institusi yang tepat. Lalu kedelapan, negara yang memiliki banyaknya mayoritas saham perusahaan itu harus memikul tanggung jawab moral atas kegiatan dan kegagalan dari perusahaan itu. Lalu kesembilan, jika suatu korporasi multinasional itu membangun pabrik yang beresiko tinggi, ia wajib supaya pabrik itu aman dan dioperasikan dengan aman juga. Lalu ke-10 atau yang terakhir itu dalam mengalihkan teknologi beresiko tinggi kepada negara berkembang, korporasi multinasional itu wajib merancang kembali sebuah teknologi demikian rupa
dapat dipakai dengan aman dalam negara baru yang belum berpengalaman. Selanjutnya, ada lingkungan perusahaan, stockholder, para pemegang saham dalam perusahaan dikenal juga sebagai stockholder. Nah, pemegang saham ini itu mendapatkan bagian tertentu dari hasil saham yang dijual oleh perusahaan yang telah melakukan listing di bursa saham itu sendiri. Nah, perusahaan pada umumnya memiliki tujuan memperoleh keuntungan yang maksimal dengan penggunaan biaya yang minimal. Nah, sebelum etika bisnis menjadi perhatian dalam lingkungan perusahaan, banyak cara-cara dilakukan agar perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang besar tanpa harus memikirkan keadaan sekitar atau dampak dari proses industri terhadap lingkungan. Seiring dengan kemajuannya pola pikir manusia, hal tersebut menjadi sebuah pemikiran yang harus dicari jalan keluarnya. Pengrusakan lingkungan ini yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan itu memunculkan gerakan-gerakan sadar lingkungan yang dibentuk oleh sekelompok orang untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih parah oleh para pelaku industri. Perkenalkan, nama saya Sakira, NPM saya 18312340250226. Di sini saya akan menjelaskan lingkungan perusahaan mengenai stakeholder, whistleblowing, dan juga whistleblower di lingkungan internal. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai stakeholder. Stakeholder ini muncul dari istilah kata stockholder, di mana bentuk kata ini timbul sebagai kritikan dasar atas tindakan perusahaan yang terlalu mementingkan kepentingan pemegang saham. Stakeholder merupakan pihak-pihak yang terkait dengan kepentingan perusahaan. Para pemegang saham sendiri sebagai pemilik kepentingan di perusahaan menginginkan perusahaannya untuk selalu memberikan kinerja yang maksimal yang ditujukan melalui perolehan profit perusahaan. Dengan profit yang ada, maka para pemegang saham akan mendapatkan pembagian dividen yang besar pula. Karena dengan membeli saham di sebuah perusahaan, maka para pemegang saham tentu mengharapkan pembagian dividen sebagai hasil keuntungan perusahaan. Lanjut, kita akan beralih dan menelaah lebih jauh apa itu stakeholder. Yang pertama, saya akan membagi menjadi 3 bagian jenis-jenis stakeholder. Yang pertama adalah stakeholder utama atau primer. Stakeholder utama merupakan stakeholder yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program, dan proyek. Mereka harus ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, ada stakeholder pendukung atau sekunder. Stakeholder pendukung atau sekunder adalah stakeholder yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program, dan proyek, tetapi memiliki kepedulian atau concern dan keprihatinan sehingga mereka turut bersuara berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan legal pemerintah. Yang ketiga, ada stakeholder kunci. Stakeholder kunci merupakan stakeholder yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan. Stakeholder kunci yang dimaksud seperti unsur eksekutif sesuai levelnya, legislatif, dan instansi. Seperti contoh, stakeholder kunci untuk suatu keputusan untuk suatu proyek level daerah kabupaten. Lalu kita berlanjut kepada peran-peran dan fungsi stakeholder. Yang pertama ada bank. Selaku lembaga keuangan, bank berfungsi sebagai kreditor atau pihak yang memberikan pinjaman kepada pemilik perusahaan dalam jangka waktu dan jaminan tertentu yang telah disepakati. Yang kedua ada investor. Sebuah perusahaan pasti membutuhkan modal untuk tetap bisa beroperasi. Disinilah peran investor dibutuhkan. Tak hanya selaku pemegang saham, investor juga berfungsi sebagai pengamat yang mengawasi kinerja pada para karyawan dalam perusahaan. Yang ketiga ada supplier. Proses produksi dalam sebuah industri tentu sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku. Karena inilah, peran supplier sebagai salah satu contoh stakeholder adalah pihak yang sangat penting. Yang keempat ada karyawan. Karyawan merupakan peran stakeholder yang banyak berkontribusi dalam perusahaan. Peran karyawan cukup penting mengingat posisinya yang berkaitan langsung dari awal proses produksi hingga distribusi produk. Yang kelima ada konsumen. Konsumen cukup memiliki andil pada stakeholder dalam bisnis. Sebuah perusahaan perlu mendengar masukan konsumen untuk menunjang kualitas produk dan mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Yang keenam ada pesaing. Hampir seluruh bidang bisnis pasti memiliki kompetitor. Ternyata selain memperhatikan faktor internal, aspek
aspek kompetitor juga perlu diperhatikan agar perusahaan bisa berbenah atas kekurangan dan sebagai motivasi untuk terus maju. Dan yang terakhir ada pemerintah. Setiap perusahaan yang berdiri tentu harus memiliki agar perusahaan bisa berbenah atas kekurangan dan sebagai motivasi untuk terus maju. Dan yang terakhir ada pemerintah. Setiap perusahaan yang berdiri tentu harus memiliki izin dari pemerintah agar legalitasnya terjamin dan diakui. Karena inilah peran pemerintah sebagai salah satu contoh stakeholder yang perlu diperhatikan. Lalu kita lanjut mengenai penjelasan whistleblowing. Whistleblowing dalam lingkungan perusahaan dikenal salah satu tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan etika bisnis. Whistleblowing merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh perorangan untuk memberitahukan informasi tertentu kepada masyarakat atau pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh perusahaan terkait. Pada dasarnya, whistleblowing melakukan tindakan yang bertujuan untuk menghentikan atau meluruskan kembali arah dan tujuan perusahaan tempatnya bekerja. Perorangan ini berpendapat bahwa tindakan atau kegiatan yang dilakukan perusahaan sudah melampaui batas-batas etika dan tujuan dari perusahaan sudah melenceng dari yang sebelumnya. Mengabaikan sejumlah peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh pihak yang berwenang atau regulasi pemerintah dan juga mengabaikan keselamatan karyawan atau masyarakat bisa menjadi dasarnya muncul tindakan whistleblowing. Yang lanjut kita akan membahas mengenai lingkungan internal whistleblower. Dalam lingkungan internal, kasus whistleblowing sering terjadi ketika perusahaan sudah mulai mengabaikan keselamatan karyawannya hanya untuk menekan biaya produksi. Pada umumnya, tindakan ini dilakukan dengan standar keselamatan pekerja dan juga hal tersebut dibiarkan berlarut-larut oleh perusahaan dan bahkan terburuknya sampai jatuh korban. Seperti contoh, dalam perusahaan industri kimia, pengolahan proses produksi selalu berkaitan dengan bahan kimia yang berbahaya. Standar pekerja berada dalam ruangan tertentu yang bersentuhan langsung dengan produk kimia berbahaya adalah 4-6 jam dalam ruangan. Setelah kurun waktu tersebut, pihak perusahaan harus melakukan pergantian jam kerja dengan karyawan lain. Munculnya biaya yang lebih besar karena pergantian jam kerja tersebut membuat perusahaan enggan melakukannya, bahkan memaksa karyawannya untuk tetap bekerja terus-menerus tanpa adanya pergantian shift. Macam-macam pelanggaran dalam whistleblowing. 1. Pelanggaran benturan kepentingan, yaitu tindakan yang menyebabkan di mana seseorang dalam menjalankan tugasnya mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik kepentingan pribadi, keluarga, atau kepentingan pihak-pihak lain. Yang kedua ada pelanggaran kode etik, yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan budaya yang telah dirumuskan berdasarkan nilai